sesi kali ini. There you go. Oke, bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, tentunya mau diucapkan selamat datang ya di acara Study in Holland online series di rumah aja, dan sesi kali ini adalah program talk Studying Tourism, Society and Environment in the Netherlands. Mungkin teman-teman yang sudah hadir di sini sudah terbiasa dan sudah sering sekali menjadi penonton setia dalam program ini. Dan sebagai informasi juga bahwa program ini beberapa minggu lagi itu akan berusia 1 tahun ya. Jadi kita udah 1 tahun nih bersama bareng-bareng di acara Study in Holland online series. Oke, kalau gitu kita akan langsung aja untuk memulai sesi kali ini sembari menunggu teman-teman nanti yang akan segera datang, dan saya akan screen share untuk sesi kali ini. Nah, apakah layar saya sudah terlihat? Kalau sudah, saya mohon bantuannya sekali lagi untuk komentar di kolom chat. Udah terlihatkah layar saya? Slide presentasi dengan cover. Oke, aku mau cek dulu. Sudah terlihat. Terima kasih Maria dan juga terima kasih Freya. Oke, baik. Kalau gitu saya akan segera mulai. There you go. Baik, selamat datang sekali lagi di Study in Holland online series di rumah aja, program Talk Studying Tourism, Society and Environment in the Netherlands. Salam kenal. Saya dengan Muhammad Maulana Taufik atau Molly dari Education Promotion Officer Noviknesa Indonesia. Rekan saya yang biasanya hadir di sini juga secara virtual ada Eni Rumitasari, tapi tidak bisa hadir karena sedang cuti. Ya kan, kita bulan puasa nih minggu depan, jadi Emi lagi cuti dulu. Tapi jangan khawatir, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Noviknesa Indonesia. Novik adalah Dutch organization ya yang bergerak di bidang internationalization education. Kami mempunyai kantor tidak hanya di Indonesia saja, tapi ada di India, Rusia, Meksiko, Brazil, South Africa, dan kantor pusat kita ada di The Hague, Belanda. NESA sendiri merupakan singkatan dari Netherlands Education Support Office, di mana kita dibiayai oleh Dutch Ministry of Education, Culture, and Science. Saya ingin memberitahukan bahwa semua kegiatan kami ini bersifat gratis, tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun ya. Jadi bagi teman-teman yang apabila dalam waktu ke depannya nanti ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kita dan meminta imbalan, tolong jangan diterima, tolong jangan diiyakan, karena kami tidak pernah melakukan hal seperti itu. Semua layanan kami gratis ya. Selanjutnya, tugas kami tidak hanya mempromosikan studi di Belanda saja seperti yang sekarang kita lakukan, tapi kita juga memfasilitasi NL Knowledge, di mana NL itu adalah the Netherlands, jadi kita berkolaborasi baik dengan Indonesia dan juga Belanda. Serta kita mensupport internationalization of education, salah satunya kegiatan online counseling yang teman-teman tahu itu ada di hari Senin sampai dengan hari Kamis, lalu kegiatan-kegiatan online seperti ini, dan juga kami selalu berpartisipasi dalam education fair yang ada di seluruh Indonesia. Serta kita juga memanage scholarship, salah satunya Stunet nih. Antri juga merupakan salah satu dari awardee Stunet. Lalu ada Orange Knowledge Program yang merupakan grant fund training, serta ada Orange Tulip Scholarship yang merupakan beasiswa parsial yang masih dibuka sampai bulan Juni nanti, serta ada EU Share yang bekerja sama dengan universitas di Asia Tenggara. Serta kita juga mensupport outgoing mobility in Indonesia, tidak hanya mengundang teman-teman Indonesia yang bersekolah ke Belanda, tapi juga mengundang teman-teman yang Belanda untuk datang ke Indonesia melalui program Wilweh. Bagi teman-teman yang sudah selesai dengan studi di Belanda, tentunya kami juga akan selalu get in touch, selalu bercengkrama dengan kegiatan atau komunitas dari NL Alumni Network melalui kegiatan yang beragam seperti NL Alumni Career Fair, Orange Talk, workshop, diskusi, dan masih banyak lagi. Nah, kalau teman-teman ingin kontak kita, silahkan kontak kita. Berikut adalah channel atau media platform untuk berkomunikasi. Kita selalu melayani dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 5 sore. Harap bersabar kalau belum dibalas, karena lagi-lagi kita juga punya banyak sekali yang menghubungi kita. Pasti akan kita balas dalam hari kerja, ya. Setelah itu, bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi secara online, ada online counseling yang bisa diakses melalui bit.ly/oceneso hari Senin dan juga hari Selasa dari pukul 3 sampai pukul 5, serta dari hari Rabu dan juga Kamis dari pukul 10 sampai dengan pukul 12.
Apabila teman-teman mau mendapatkan informasi yang lebih lengkap, silakan akses digital browser melalui bit.ly/dbnufikmeso. Dan semua pertanyaan sudah kami rangkum dalam pertanyaan yang ada di link bit.ly/FAQ-meso. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering banget nih ada, sudah kita jawab, sudah kita rangkum, langsung aja akses ke link tersebut. Nah, berkaitan dengan kegiatan ini juga, kami mengundang teman-teman untuk hadir dalam Nufik Massive Open Online Course. Ini online course yang kita adakan secara gratis. Akan ada 10 tenaga pengajar dari Belanda dan juga seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang bergerak dalam bidang global entrepreneurship. Nah, sebagai contekan, Andri juga merupakan mahasiswa yang sedang berkuliah di Belanda, tapi juga mempunyai latar belakang entrepreneurship. Itu juga bisa ikutan acara ini secara gratis ya, dimulai pada tanggal 20 April nanti. Langsung saja daftar di www.nufikmooc.com. Acara ini akan mendapatkan sertifikat dan juga ini seperti kuliah, benar-benar seperti kuliah, 10 kali pertemuan, 100% gratis dan diajarkan dalam bahasa Inggris ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya tutup dulu layar saya. Tidak lama-lama lagi, langsung coba kita akan panggil dulu rekan saya langsung dari Belanda, dari Wageningen. Halo Andri Septian, silakan masuk ke ruangan Zoom-nya, silakan nyalakan audio dan juga videonya. Selamat pagi menjelang siang waktu Belanda, tapi selamat sore di Indonesia. Apa kabar Andri? Halo teman-teman, baik-baik. Oke, gimana nih keadaan di Belanda? Coba kita ngobrol-ngobrol sejenak sama Andri nih, ya. Kan sekarang kan memang lagi pandemi dan Ya, juga suasana juga kayaknya semua serba lockdown di sana. Gimana nih, Andri kabarnya gimana? Terus juga apa namanya? em, apakah di sana keadaannya juga masih lockdown? Bisa cerita sedikit nggak sama kita? ya sama di Belanda juga masih lockdown dari mulai Desember kemarin. Jadi yang toko-toko yang buka itu cuma groceries doang. Toko-toko kalau kita mau beli baju, mau beli perlengkapan lain buat isi-isi rumah, itu kita harus bikin appointment dulu sama tokonya, baru kita bisa ke sana. Terus kuliah masih online. Jadi dari awal aku masuk sampai sekarang, mungkin aku baru 4 kali ketemu teman-temanku selain di layar. Jadi kayak lagi les online. Selamat Ya, datang di new normal ya. ya, ya kurang lebih gitulah. Terus yang kemarin hari Rabu itu aneh banget. Jadi dalam satu hari itu ada snow. Sekarang lagi spring kan di Eropa ya. Ya, Itu hari Rabu itu pagi-pagi tuh matahari panas banget. Terus kayak siang ada snow, sore ada hail, malam tuh hujan. Jadi lengkap, paket lengkap. Satu hari udah dapat 4 season ya, nggak perlu lama-lama di sana ya, jadinya. Jadi, tapi udah dapat semuanya. Anyway, nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi pada saat Q&A. Tapi sebelum Andri mulai, saya ingin memberitahukan dulu kepada teman-teman yang hadir di sini. Nanti silakan diikuti dulu penjelasan dari Andri. Apabila ada pertanyaan, tolong raise hand dan nanti akan aku minta bukakan juga mic-nya supaya bisa ngobrol langsung sama Andri. Pertanyaan seputar studi yang Andri sedang tuju. Dan sebagai informasi, memang Andri merupakan awardee dari Stunet. Tapi hanya sebagai informasi saja, kalau ada pertanyaan seputar dengan Stunet, agak sedikit beda sistemnya karena Andri adalah award di tahun kemarin, tapi kalau teman-teman yang baru daftar tahun ini ataupun tahun akan datang itu sistemnya akan berbeda ya. Tapi kalau mau pertanyaan seputar studi sangat dipersilakan karena memang saatnya kita akan membahas program talk di hari Jumat ini. Oke, Andri udah siap? siap. Oke, kalau udah siap, aku akan sembunyi juga, akan aku tutup audio sama apa namanya videonya, tapi akan selalu mau dipantau dan apabila ada istilahnya hal-hal teknis, nanti tolong bagi sobat Nesa yang hadir di sini tinggal di chat saja di kolom chat. Kalau gitu silakan ya Andri ya. Oke, makasih Molly atas waktunya. Mungkin aku sambil share screen juga. Baik, oke. Teman-teman bisa lihat screen-nya? Ya, sudah bisa. Oke. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, Mas Molly ya. Jadi, oke, nanti aku akan lihat ke kanan ke kiri karena slide screen-ku ada di sebelah kanan, terus kayak kameraku ada di sini. Seperti yang tadi udah diperkenalkan, aku sekarang tahun pertama di Master of Tourism Society and Environment. Namaku Andri Septian, bisa dipanggil Andri aja.
Oke. Oke, sebelum masuk ke slide ini, mungkin aku mau cerita sedikit nih soal background-ku. Jadi sebelumnya aku punya usaha tour operator yang bergerak di wisata alam. Jadi sederhananya kita jual paket tour wisata alam. Tapi di belakangnya kita kayak bikin capacity building buat karena kalian tahu ya kalau wisata alam di Indonesia tuh kebanyakan lokasi-lokasinya di daerah-daerah gitu. Jadi kita ajak teman-teman di daerah juga untuk bisa involve jadi apa ya kayak operasional lapangan di usaha kita gitu. Jadi kita banyak bikin partnership sama mereka, termasuk juga bikin capacity building kayak hospitality service, kayak apa namanya kayak bahasa Inggris, terus kayak misalnya kalau naik gunung tuh kayak kita ngenalin mereka sama alat-alat naik gunung, kayak cara mereka naik gunung sama cara orang kota naik gunung kan beda ya. Jadi kita kenalin mereka gimana alat-alat yang biasanya orang-orang pakai buat naik gunung. Jadi di belakang dari jualan itu kita ngelakuin hal itu gitu. Kemudian saya sadar kalau misalnya itu nggak cukup karena usaha kita nih punya kayak punya intersection langsung sama masalah-masalah lingkungan kayak trail degradation, masalah plastik waste di gunung gitu, dan banyak lagi gitu. Dan karena saya nggak punya kapasitas buat kasih edukasi itu ke partner kita, jadi kayak saya harus belajar lagi nih soal ini gitu. Karena S1 saya filsafat, jadi sama sekali saya nggak punya secara akademik pun saya nggak punya wewenang untuk share soal itu. Jadi ya udah, saya mau studi master di jurusan pariwisata yang emang fokusnya di sustainability. Nah, waktu saya pastikan kita kalau misalnya mau pilih jurusan gitu kita bikin shortlist ya. Jurusan pariwisata di dunia itu banyak banget, tapi kebanyakan mereka fokusnya di kalau nggak di hospitality, di management atau di kuliner gitu. Hanya sedikit jurusan wisata yang memang concernnya di sustainable tourism. Nah, di WUR ini satu-satunya jurusan pariwisata yang dia mention di nama jurusannya gitu. Kalau kita nih jurusan pariwisata, lingkungan, dan masyarakat gitu. Jadi core dari sustainability itu kan 3 itu kan, people, profit, sama planet gitu. Jadi kenapa saya akhirnya milih tourism di WUR karena ya dia satu-satunya jurusan pariwisata mungkin di dunia yang punya fokus di permasalahan lingkungan. Ini bukan klaim pribadi saya juga sih karena di websitenya WUR juga tertulis bahwa dia the only tourism program yang punya fokus di masalah lingkungan. Terus yang kedua adalah karena background saya praktisi, saya entrepreneur, bukan akademisi. Jadi awalnya ketika saya baca Wageningen University and Research, saya agak khawatir, saya bisa cope up nggak ya sama riset gitu. Karena riset bukan bidang saya gitu. Jadi waktu itu saya tanya study coordinator-nya, saya ceritain kalau saya punya challenge ini, saya pengen nyelesain masalah ini, terus background saya ini, saya bisa nggak nih involve di jurusan ini, dan saya bisa nggak nih bisa lulus nggak nih ngikutin pelajarannya nggak di jurusan ini gitu. Dan waktu itu saya dapat informasi kalau memang riset, basicnya memang riset, tapi day to day learning-nya tuh kita praktikal gitu. Jadi kita banyak bikin project, kita juga ada kesempatan jadi konsultan. Jadi WUR ini banyak kerjasama sama perusahaan-perusahaan. Terus nanti mahasiswanya dibikin grup-grup cluster-cluster kecil gitu untuk kita bikin problem solving buat perusahaan yang kerjasama sama WUR gitu. Jadi praktikal banget gitu. 2 alasan ini yang kemudian saya mutusin untuk ambil tourism di WUR. Terus apa sih yang nanti akan kita pelajarin? Jadi ini saya share di tahun ajaran saya. Jadi untuk informasi karena basically WUR itu adalah kampus riset. Jadi kayak pelajaran-pelajarannya, mata kuliahnya, isu-isunya tuh mereka bisa berubah. Mungkin apa yang nanti saya jelaskan di sini di tahun kalian akan berubah tergantung riset apa yang lagi WUR fokus gitu. Jadi di tahun pelajaran saya ada 4 tema. Istilahnya kayak peminatan. Jadi ketika kalian masuk ke sini, nanti kalian ada disuruh milih 4 peminatan ini. 4 peminatan ini nanti yang akan menentukan kalian akan belajar apa selama di WUR. Jadi setiap peminatan tuh akan punya mata kuliah yang beda-beda. Kalau misalnya kalian tertarik sama masalah climate change, masalah plastic waste, masalah natural conservation, kalian bisa pilih peminatan tourism and natural resources.
Kalau yang suka kayak empowerment, terus community based tourism, terus kayak pro tourism, terus masalah gender, kalian bisa milih mata kuliah di peminatan tourism and development. Kalau yang ketiga yang global change ini buat kalian yang tertarik isu kayak refugee, gimana refugee migrasi itu mempengaruhi perilaku pariwisata orang-orang di sebuah negara misalnya. Terus kayak bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara berwisata orang gitu. Kayak sekarang lagi COVID ya. Terus ada virtual reality, akhirnya kayak gimana virtual reality itu bisa dipakai di pariwisata. Itu nanti isu-isu itu bisa kalian pelajari kalau misalnya kalian ambil peminatan di tourism and global change ini. Kalau yang experience ini lebih ke marketing, jadi gimana caranya nge-branding destinasi yang sustainable, gimana bikin film, bikin konser, bikin musik, bagaimana ya kayak placemaking gitulah. Nah, nanti dari 4 peminatan ini pada akhirnya ketika tesis kalian akan tesis kalian itu nanti akan diselenggarakan di bawah grup-grup riset ini. Jadi karena WUR ini basically adalah kampus riset, jadi ketika tesis nanti yang supervisi kalian adalah orang-orang yang ada di 3 grup riset ini. Ada cultural geography, environmental policy, sama sociology, development and change. Nanti kalau misalnya ini tergantung pembagian grup riset ini, tergantung topik yang akan kalian ambil ketika tesis. Kalau misalnya kalian mau bahas soal kebijakan publik, itu kalian ambilnya yang di environmental policy. Kalau misalnya kalian bahas masalah, kalian tertarik soal etnografi, itu kalian ngambilnya di sociology, development and change. Dan cultural geography lebih ke climate change, itu masalah-masalah kayak environmental degradation, itu di cultural geography. Oke. Kemudian kayak tugas-tugasnya gimana sih selama kita belajar di tourism? Itu ada 4 tugas biasanya yang dosen biasa kasih. Yang pertama excursion itu kayak study tour ya kalau di Indonesia. Jadi kita site visit gitu, terus pulang kita bikin report tentang kunjungan kita. Terus essay, terus presentasi, dan yang terakhir tuh project yang sering banget gitu. Jadi gambar yang di samping ini ada mobil warna biru. Itu jadi waktu pengalaman saya kemarin, saya dalam satu grup itu kita bikin project untuk bikin solusi karena bikin solusi buat Taman Nasional yang ada di Belanda. Namanya Hoge Veluwe National Park. Jadi Taman Nasional itu bilang ke kita kalau mereka tuh parking lot-nya tuh over capacity. Sedangkan mereka tuh nggak mau ada mobil yang parkir di atas rumput kayak gini gitu. Harusnya mobil tuh udah ada, nggak mau ada mobil yang parkir di luar tempat parkirnya dia. Cuman di sisi lain juga Taman Nasional nggak mau nih ngebatasin jumlah kunjungan gitu. Jadi kayak gimana nggak mau, yang di satu sisi nggak mau ngebatasin jumlah kunjungan, tapi di sisi lain dia juga nggak mau ada mobil yang parkir sembarangan gitu. Ya udah, jadi kita bikin riset, bikin solusi tentang gimana caranya selesaiin problem ini. Dan gambar yang satunya itu kita lagi presentasi sama komisioner National Parknya tentang ya penemuan yang kita temuin di project itu. Oke. Terus soal aplikasi, yang pertama ini berdasarkan pengalaman saya kemarin, saya kontak koordinator studinya untuk benar-benar mastiin kalau jurusan ini adalah beneran apa yang saya mau. Jadi kayak saya ceritain ya ke study coordinator-nya soal apa yang saya mau pelajarin dan apakah saya bisa pelajarin di jurusan ini. Terus setelah itu kita daftar di platform pendaftarannya Universitas di Belanda. Jadi semua universitas di Belanda punya satu platform pendaftaran di Studieling ini. Kemudian untuk dokumen aplikasinya, untuk tourism itu kita minimal punya 4 dokumen ini, transkrip, CV, IELTS atau TOEFL, sama motivation letter. Untuk motivation letter ini mungkin bukan tips ya, kayak saya mau sharing aja kemarin saya bikin motivation letternya kayak gimana. Yang pertama, bikin sepersonal mungkin. Jadi sepersonal mungkin tuh maksudnya kayak misalnya kita pengen bahas masalah sampah gitu. Jadi kita bikin storyline. Di poin yang kedua, storyline-nya tuh gimana caranya bikin storyline yang personal tuh kita mulai dari
tantangan yang sedang kita hadapin, terus kita ceritain apa yang kita apa yang kita ekspektasikan di masa depan dari kita belajar di tourism ini gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, daripada kita bilang misalnya misalnya ada permasalahan sampah di Gunung Semeru gitu. Tapi sebenarnya kita kerjanya di Gunung Merbabu gitu misalnya. Terus kalian bilang karena sampah di Gunung Semeru tuh yang problematik daripada di Gunung Merbabu. Jadi kalian bilangnya, oke, gue pengen belajar di jurusan ini karena gue pengen contribute di permasalahan sampah yang ada di Gunung Semeru gitu. Nah itu salah satu yang menurutku nggak personal karena kayak permasalahan problematik itu sesuatu yang bisa kita googling. Jadi kayak kemungkinan apa yang kalian tulis itu bisa sama yang orang-orang lain tulis gitu karena kalian permasalahannya sesuatu yang bisa kita googling aja gitu. Tapi kalau kita berangkat dari tantangan kita sendiri, itu akan lebih menarik dan akan lebih realistis apa yang kita tulis gitu. Jadi kayak misalnya daripada kita cari masalah-masalah yang ada di luaran sana, mendingan kita merefleksikan, mengevaluasi kayak apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, terus apa sih challenge kita, terus apa sih yang bisa studi ini kontribusi untuk kita bisa overcome challenge kita yang pada akhirnya bisa membawa kita ke future goal kita. Kurang lebih sih itu yang kemarin saya tulis. Saya bikin kayak istilahnya curhat aja gitu di motivation letter itu. Kemudian pengalaman belajar saya di sini, global environment. WULR ini salah satu universitas di Belanda yang diverse banget, mahasiswa internasionalnya banyak banget. Jadi untungnya adalah kalian di kelas tuh bisa dapat dalam satu masalah kalian bisa belajar dari berbagai macam perspektif gitu. Kemudian group work. Nah, dulu waktu saya di Indonesia, saya ngelihatnya tuh kalau misal belajar di Eropa tuh kayak self study gitu, yang ditekenin gitu. Di WUR ini enggak. Jadi kita tuh belajar tuh dalam kelompok-kelompok kecil selalu. Semua mata pelajaran, semua mata kuliah yang kita ambil itu pasti di awal belajar tuh kita pasti akan dibagi ke kelompok-kelompok kecil di mana ya nanti kita di situ bikin project, bikin esai gitu. Jadi porsi self study-nya sedikit banget, lebih banyak kita group work. Terus di sini yang awal-awal saya lumayan awkward tuh kita manggil orang-orang tua, dosen-dosen tua kayak profesor-profesor gitu, tapi ya udah pakai namanya aja gitu. Jadi kayak sama bahkan orang-orang Dutch sini, teman-teman yang Dutch saya pernah 2 kali in person class, itu mereka belajar itu kayak bisa tuh kita sambil bawa makanan terus kayak kakinya di atas kursi terus sambil kayak goyang-goyang gitu sambil dengerin dosen. Itu ya udah gitu. Maksudnya itu hal yang wajar gitu. Terus oh iya, orang-orang di sini straight to the point banget. Jadi kalau misalnya kita dalam group work terus kita nggak perform, kita diem aja, mereka nggak akan segan-segan negur kita gitu. Awalnya itu kalau misalnya saya dulu ya di Indonesia kan kita lebih ke yang lebih ke yang nggak enak kalau misalnya ngomong langsung sama teman, yang nggak enakan gitu, takut orang sakit hati gitu. Tapi kalau di sini ya orang ngomong aja gitu. Cuman satu hal sih mereka being straightforward kayak gitu, ngomong langsung gitu bukan karena mereka benci, cuman emang karena cara berkomunikasi dalam belajar mereka emang kayak gitu. Cuman kita kan sebagai orang yang S1-nya di Indonesia gitu. Ketika ada orang yang kayak langsung kritik di depan muka tuh kayak langsung sebenarnya kita bisa counter argumennya dia gitu. Tapi karena kita nggak terbiasa sama caranya, kita kayak ini dulu ngeblank dulu gitu. Kok gue digituin sih kayak panik gitu. Padahal kita sebenarnya bisa aja kita bisa balas gitu. Kita bisa bikin counter argumen gitu. Tapi ya itulah. Terus angin. Jadi waktu di Indonesia saya dengar Belanda negara kincir angin tuh beneran kayak ya beneran banyak anginnya gede banget, beneran banyak angin gitu, bisa sampai kayak kemarin tuh 52 km per jam anginnya, itu kencang banget. Jadi belajar di Belanda salah satunya yang membiasakan diri buat masuk angin. Jadi kalau misalnya ini di foto saya naik sepeda terus kayak ada box kecil yang warna hitam ini, yang warna hitam ini sebenarnya
survival kit saya. Di dalamnya ada kayak botol minum, terus ada jaket, ada windbreaker, ada sarung tangan. Jadi karena cuacanya nggak bisa ditebak ya, kadang kita lagi mau belanja gitu ke pasar, panas gitu keluar dari rumah, terus sampai pasar ternyata anginnya kencang banget, atau bisa jadi hujan gitu. Jadi ini kayak survival kit yang selalu saya bawa kalau misalnya saya kemana-mana. Karena cuacanya emang amat sangat tidak bisa diprediksi. Ini slide terakhir saya sih, mungkin selebihnya nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol aja ya, Molly. Aku kembaliin deh ke Mas Molly. Oke, terima kasih Andri. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing di sini ya. Oke, mungkin kita bisa langsung, Andri bisa langsung tolong tutup apa namanya share Iya, share screen-nya. screen-nya ya. Yes. Belum cari tahu caranya. Oke. Nah, tadi Andri emang udah sempat apa namanya berbagi tentang apa namanya studi yang sedang Andri jalankan dan juga sedikit apa namanya glimpse untuk kehidupan yang ada di Wageningen. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi pada saat Q&A. Sebelumnya, sembari Andri juga lagi kulik-kulik laptopnya, aku juga pengen menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu ya, supaya aku lebih seret nih kepada Raina. Jadi tadi Raina tuh meminta untuk mohon bertanya untuk wawancara dengan Stunet kemarin bagaimana ya Kak, berapa lama dan kira-kira berapa pertanyaan aja. Berhubung ini merupakan sebuah proses dalam artian itu adalah proses penilaiannya Andri, jadi karena yang aku tahu setiap tahunnya itu akan berbeda-beda ya, jadi tidak bisa disamakan. Jadi yang akan aku jawab di sini adalah kalau misalnya Raina sekarang sedang menjalani proses tersebut, nanti nikmatin aja prosesnya kayak gimana ya, karena setiap tahunnya itu tentunya step atau langkah-langkah yang dilakukan itu berbeda-beda ya. Selanjutnya pertanyaannya sebelum aku menuju ke pertanyaan yang nanti akan disampaikan dengan raise hand, ini ada pertanyaan dari Wulandari. Jadi apa nasihat terbaik untuk dipersiapkan apabila ingin mengajak keluarga ikut sekolah S2 di Belanda? Dan apakah beasiswa seperti Stunet memfasilitasi kebutuhan keluarga apabila kita membawa keluarga sendiri? Terus terang, Stunet tidak akan mengcover biaya yang berhubungan dengan keluarga. Jadi kalau misalnya nasihat terbaiknya ya kita harus mempersiapkan pendanaan sendiri apabila untuk membawa keluarga, karena Stunet hanya membiayai awardingnya saja. Ya, mudah-mudahan jelas. Dan pertanyaan selanjutnya, tolong adakan webinar untuk jurusan Master Water Management dan juga Governance. Ini sebelumnya memang kita pernah adakan, jadi ntar tolong lihat dulu di YouTube channel kami. Kalau misalnya tidak menemukan, nanti akan kami adakan kembali karena terus terang polling yang sudah kami dapatkan itu mempunyai list yang sangat panjang tentang program studi. Diharap nantikan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih. Oke, langsung ya, Andri udah siap. Kalau gitu aku akan menjadikan Andri sebagai co-host lagi. Tunggu sebentar. There you go. Dan silakan di-unmute Andri. Ya. Siap, udah? Oke. Kalau gitu akan aku coba ke Salma Nusiana. Halo Salma, silakan di-unmute untuk langsung bertanya kepada Andri. Halo, selamat sore Kak. Sore Salma, Halo, sore. Salma. Sore Salma. Perkenalkan nama aku Salma. Ini Yes. mohon maaf banget di depan rumah jadi agak berisik. Enggak apa-apa. Aku mau tanya ke Kak Andri. Kebetulan S1 aku sejarah kebudayaan Islam. Lulus tahun 2019. Sekarang aku udah 1 tahun bekerja di Heritage Interpreter di Jawa Tengah. Masih freelance juga, tapi aku juga kerja di biro yang mana mungkin agak sama kayak Andri, ekoturism, terus nature, culture, and people kayak gitu. Apa ya? Aku baru dengar ada, bukan baru tahu ada tourism, society and environment karena kemarin aku lihat-lihat tourism and heritage. Nah ini menarik banget. Yang aku mau tanyain adalah berapa lama Kak Andri mempersiapkan aplikasi ini ke Belanda, karena kan itu cross banget kan dari filsafat terus ke tourism kayak gitu, dan persiapannya berapa lama dan timeline untuk tahu membuat si proposal atau riset atau gimana Kak Andri membagi waktunya kayak gitu, karena kan ini kan base lapangan banget, experience kayak gitu. Saya juga merasa bahwa nggak ada base tourism, dan itu apakah Kak Andri di saat kerja juga belajar tourism management atau gimana?
Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, silakan Andri nih, menarik banget pertanyaannya, apalagi sama-sama istilahnya cross bidang studi dan juga udah sibuk sama kerjaan yang udah ada, gimana persiapannya, silakan. Oke, Salma, ya. Oke, kemarin dari motivation letter sendiri, aku udah tanya ke study advisorku waktu itu ngobrol, terus kenapa aku bisa diterima gitu. Jadi ada dua penilaiannya. Yang pertama dari relevansi akademik, yang mana aku nggak relevan. Yang kedua adalah dari working experience. Tapi itu yang paling menguatkan banget working experience itu. Jadi kalau kenapa kita cross jurusan tapi masih bisa diterima karena kita punya pengalaman kerja kita masih relevan gitu. Jadi nanti mungkin di motivation letter Salma bisa highlight soal pengalaman kerja Salma yang tadi itu. Terus yang kedua soal gimana kita bisa bikin riset. Iya, karena yang di awal juga saya bilang saya nggak terlalu aware sama riset karena saya emang praktisi ya. Tapi di yang kalau kita ngerjain project-project tadi itu justru kayak pengalaman-pengalaman praktis kita di lapangan tuh berguna banget. Jadi mungkin nanti kita bisa ngambil, nanti kan ada kayak pembagi di kelompok-kelompok kecil gitu ada pembagian peran ya. Ada yang kayak emang tugasnya bikin proposal risetnya, ada yang ngurusin kontennya gitu. Nah mungkin nanti saya biasanya lebih contribute kasih insight mereka soal pengalaman praktis di lapangannya kayak gimana. Karena kayak hal-hal kayak misalnya kalau misalnya untungnya yang masalah yang tadi tuh gimana caranya bisa bikin tidak menurunkan jumlah pengunjung, tapi nggak ada masalah sama parking lot. Ini saya pernah di Papandayan, saya pernah terjadi juga kayak gini waktu saya kerja gitu. Dan itu salah satu solusi yang kemarin saya ajukan dan dipakai gitu. Jadi ya caranya waktu itu kita kerjasama sama resto-resto yang ada di sekitaran tempat wisata yang parkirannya gede tapi kosong. Jadi kita encourage tamu untuk parkirnya di resto aja, biar sekalian tuh mereka makan, jadi restonya berkembang juga. Nanti ada mobil jemputan dari Taman Nasional yang dari kayak reguler gitu, yang dari resto untuk masuk ke Taman Nasionalnya gitu. Jadi kayak pengalaman praktis kita tuh even itu riset, tapi kita bisa ngambil part ya kayak tadi diskusi-diskusi soal pengalaman practical solution-nya kayak tadi gitu. Jadi ya itu sih, saling melengkapi lah di tim itu gitu. Oke, kalau aku boleh nambahin nih ya dari pertanyaannya Salma yang tadi. Jadi bagi yang teman-teman nih yang nantinya kayak cross study program, sebetulnya sih kalau kita bilang sih nggak masalah gitu, silahkan. Asalkan sudah punya pengalaman kerja, karena biasanya ada beberapa universitas yang meminta pengalaman kerja setidaknya 2-3 tahun gitu kan. Nah itu antar tim admisi yang yang menilai hal tersebut. Karena lagi-lagi tadi benar apa yang dikatakan Andri, ketika aplikasi kita masuk ke sebuah universitas, itu yang dilihat itu the whole package. Jadi the whole package itu punya pengalaman kerja kah, motivation letternya seperti apa. Nah, transkrip S1-nya itu harus dilihat satu persatu gitu kan, udah punya istilahnya fondasi atau platform mata pelajaran apa aja gitu kan ya. Walaupun Aldi juga bidangnya tadi kan filsafat ya, Andri ya. Filsafat gitu kan ya, filsafat UI, terus sekarang ngambil yang tourism society environment, kan itu benar-benar cross study program. Tapi karena sudah bergerak di bidang entrepreneurship dan di bidang yang dituju, itu insya Allah pasti akan keterima. Nggak cuma Andri aja, kalau pengalaman pribadi juga aku dari ekonomi nyambung cross-nya itu S2-nya ke komunikasi, tapi alhamdulillah keterima dengan punya pengalaman kerja. Jadi mudah-mudahan terjawab juga untuk Salma ya. Oke, selanjutnya Naila, silakan Naila untuk di-unmute. Coba aku tanya dulu untuk unmute langsung kalau mau bertanya kepada Andri, silakan Naila. Halo, selamat Sore Naila, apa kabar? Iya, baik. Mau langsung tanya ke Andri ya? Boleh, silakan. Jadi Kak Andri kan ini ambil jurusan Tourism Environment and Society ya. Kebetulan aku juga ambil di jurusan juga untuk tahun ini. Oh ya. Jadi aku mau tahu gimana sih apa namanya Naila putus-putus. di WUR di Wageningen itu tentang tourism. Oke, Andri bisa terdengar dengan jelas nggak? Karena kalau di aku putus-putus Nailanya.
Sama aku juga Putus-putus ya. putus-putus. Naila, berhubung putus-putus, coba bisa diulangi sekali lagi. Kalau misalnya masih putus-putus, langsung di Juga type di kolom chat aja, Naila. gimana? Halo? Suaranya putus-putus. Oh ya, oke. Ya, jadi Naila bisa lanjut di kolom chat ya. Takutnya nanti komunikasinya nggak sampai. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari Naila, karena Naila lagi ngetik di kolom chat. Silakan kalau masih ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Andri seputaran studi program yang sedang dituju. Kita sembari menunggu pertanyaan dari Naila Zirana yang tadi bertanya-tanya, tapi yang tadi aku tangkap sih ini adalah akan menyusul Andri banget nih nanti tahun ini kalau misalnya jadi berangkat ya. Tadi sih aku dengar katanya dia sudah mengambil atau sedang proses dalam mengambil program studi di Wageningen University. Jadi calon juniormu kakak senior. Oke, kita lagi nunggu pertanyaan dari tadi dari Naila ya. Tadi aku sampai lupa namanya. Cuman yang lain silahkan kalau bertanya langsung saja ya, sembari kita menunggu pertanyaannya. Boleh cerita sedikit nggak, Dri? Ketika mendapatkan tugas tadi itu kan ada excursion, ada juga esai. Nah, ini akan menjadi tantangan besar banget buat kita semua karena memang kita tidak terbiasa untuk menulis istilahnya tulisan ilmiah. Gimana pengalaman Andri dengan menghadapi tugas esai? Oke, esaiku, aku lumayan termotivasi sih sama aku nggak tahu ya nulis esai yang bener, yang baik kayak gimana. Tapi maksudku sejauh ini aku bisa kayak bisa dapat apresiasi yang lumayan dari dosennya, dari esaiku. Jadi dan selama ini aku lakuin dari esai adalah sebenarnya lagi-lagi aku nulisin pengalaman personalku di esai. Jadi dosen-dosen di sini mungkin tahu ya, kayak banyak mahasiswa internasional, maksudnya nggak semua mahasiswa internasional sih, tapi banyak orang-orang yang kayak aku yang background itu bukan academic writing, bukan orang riset gitu. Jadi dosen-dosen di sini mungkin cukup fair untuk menilai kontennya juga gitu, dibanding dari kayak bagaimana cara menulis academic writing yang baik gitu. Karena ya itu gitu. Aku agak lumayan surprise juga sih kalau misalnya kayak lihat bagaimana mereka lihat nilai gitu, kayak ternyata kirain gua nggak bisa ya gitu. Ternyata bisa dan hasilnya juga memuaskan kan? Iya, jadi ya itu sih yang selama ini aku lakuin sih. Paling aku nggak tahu gimana cara academic writing yang baik, tapi ya semua esai-esaiku ditulis kita kasih insight personal yang dosen itu mungkin nggak tahu gitu. Karena itu terjadi di Indonesia, terjadi di sektor kerjaanku yang mungkin dosen itu nggak tahu. Jadi nggak melulu hal-hal teoritis yang bisa kita baca di buku. Dan mungkin itu yang bikin menarik juga buat dosen-dosen ya, karena dia ketika dia baca tulisan kita, dia dapat sesuatu yang baru juga gitu dari apa yang kita tulis gitu. Ya, ya. Berkaitan dengan pandemi juga serta ini aku akan kasih pertanyaan agak sedikit sulit. Kan ini kita lagi pandemi. Terus aktivitas Andri di luar kuliah juga bisa dibilang berhubungan sama tourism ya. Apa sih sebenarnya pendapat Andri menghadapi ya udah tahu sendiri bidang tourism ini kena hit banget di masa pandemi gitu kan ya. Mungkin ini juga akan berkaitan sama tesis mungkin gitu kan ya. Tapi bagaimana pendapat Andri untuk lagi-lagi membangkitkan tourism industri terutama di Indonesia karena contohlah Bali gitu kan ya itu kena dampak yang luar biasa. Gimana menurut Andri ini? Oke, ada hal yang saya sadarin lagi dari pandemi ini. Awalnya saya berpikir bahwa yang kita butuhkan di dunia ini dari sektor yang saya kerjain ya, yang kita butuhkan di tour operator yang punya persinggungan bisnis dengan alam adalah semua staff, semua kru itu punya sustainable perspective gitu. Mereka punya wawasan gimana how to deal with nature. Mereka harus punya waste management. Mereka harus tahu gimana caranya memilah sampah, sederhananya kayak gitu. Saya berpikir seperti itu awalnya, tapi ketika ada pandemi ini saya berpikir justru ada hal lain lagi, kayak
kebanyakan dunia pariwisata di Indonesia tuh sektor informal ya, yang kayak mereka nggak punya gaji bulanan, mereka nggak punya jaminan kesehatan. Jadi itu salah satu concern saya sekarang juga sih, gimana caranya bikin wadah yang nantinya bisa. Jadi saya berpikir kalau kita kerja sama komunitas lokal tuh bukan business to people, tapi jadi business to business gitu. Jadi kita bisa edukasi masyarakat juga untuk bisa bikin badan usaha sendiri, yang nantinya dari badan usaha itu mereka bisa kasih BPJS misalnya, terus pensiun mereka kayak gimana gitu. Karena pandemi ini benar-benar orang-orang yang kerja di sektor informal tuh beneran kayak big loss, beneran kalah banget. Mereka nggak tahu harus mau ngapain, apalagi di tour operator ini ya. Jadi itu salah satu apa ya, aspek sustainable apa income mereka gitu, yang salah satu yang sekarang jadi concern saya juga gitu. Itu sih menurut saya. Iya, ya maaf kalau pertanyaan agak berat ya. Tapi lumayan nih obrolan kita di sore ini. Nah, tadi udah ditunggu-tunggu ini pertanyaan dari Naila. Udah siap ya Andri ya? Untuk Kak Andri, jadi tadi kan karena ambil jurusan yang sama, jadi aku penasaran nih gimana proses pembelajaran untuk Tourism, Society, and Environment. Karena kan mereka itu punya 4 trajektori. Ya, nah itu apa aja dan untuk prakteknya bagaimana? Kebetulan Naila juga punya basic yang sama yaitu tourism. Ada nggak sih Kak mata kuliah yang bahas tentang solusi sektor pariwisata karena pandemik berhubungan? Jadi tadi connect banget nih ya Molly sama Naila nih. Gimana menurut Andre? Oke, Naila mungkin kalau solusi sektor pariwisata karena pandemi mungkin itu bisa ada di setiap mata kuliah. Jadi di mata kuliah kita tuh mata kuliah yang general. Jadi misalnya kita bahas antropologi. Nanti di kelas antropologi itu kamu bisa ajuin topik nih. Gimana misalnya kayak dari Salma itu masalah tadi culture ya. Gimana permasalahan culture dalam pariwisata. Jadi di kelas antropologi itu Salma bisa ngajuin topik itu. Nanti itu hal yang akan dibahas di kelas itu. Sama juga kalau misalnya soal pandemi ini, Naila pengen lihat pandemi ini dari segi apa? Kalau misalnya lagi dari segi bagaimana pandemi itu mempengaruhi perempuan, nanti ada kelas tourism and gender misalnya. Nanti di kelas itulah topik ini Naila bisa ajuin gitu. Tapi secara umum jurusan mata kuliah di sini tuh general yang bisa didekati sama topik-topik apapun. Jadi topik apapun bisa masuk. Karena mata kuliahnya umum gitu. Tergantung kayak misalnya ya gender, berarti nanti masuknya di mata kuliah tourism and gender. Terus kalau masalah culture tadi bisa masuk ke tourism and anthropology. Terus nanti ada tourism and sustainable marketing. Kalau mau bikin sustainable business kayak saya kan salah satu tujuan saya adalah saya pengen bikin guideline buat sustainable business. Nanti ada mata kuliah tentang sustainable marketing. Jadi topik-topik ini bisa Naila ajukan di setiap mata kuliah tergantung pendekatan Naila nanti mau secara apa gitu ketika bahas soal pandemi ini gitu. Jadi ya mungkin sekali ada. Oke, terus kalau yang berhubungan sama proses pembelajaran untuk tourism, society, and environment itu punya 4 trajektori. Itu kalau aku boleh tanya lagi tadi trajektorinya apa aja, Andri? Trajektorinya ada tourism and natural resources, ada tourism and development, tourism and global change, sama tourism and experience. Jadi nanti ketika Naila masuk, nanti ada meeting sama study advisor. Ini proses teknisnya ya. Ada meeting sama study advisor. Nanti Naila bisa diskusi sama study advisor. Naila minatnya mau bahas topik apa. Nanti study advisor bisa ngarahin. Oh, Naila cocoknya di peminatan ini nih. Nanti di setiap peminatan itu udah ada mata kuliahnya. Jadi Naila tinggal ngikutin mata kuliah itu aja. Bisa juga nanti ada slot di mana kita bisa ngambil mata kuliah dari jurusan lain. Jadi misalnya ada 102, kita kan sampai lulus itu 120 SKS. Nanti mata kuliah wajibnya tuh ada sekitar 40 SKS, sisanya tuh Naila bisa custom mau ngambil mata kuliah apapun di jurusan manapun bisa. Gitu. Itu proses teknis sampai gimana kita bisa milih 4 trajektori itu. Oke, nah Udah kalau SKS di Belanda dibilangnya adalah ECTS. kredit. Yes, CTS ya. ECTS ya. Siap, mudah-mudahan jelas untuk Naila dan Salma mau bertanya lagi. Silakan Salma, tunggu sebentar. Ya, silakan Salma. Oke, saya mau tanya Kak, sebelum Kak Andri ngambil jurusan si Sustainable Society ini kan tadi dibahas juga tentang sustainable tourism. Nah,
kenapa misal Kak Andri nggak ngambil yang sustainable tourism yang langsung jurusan ke sustainable tourism kayak gitu. Apakah yang dari 4 trajektori itu misal kita diarahkan ke salah satu itu kedepannya akan berkontribusi juga dengan sustainable tourism di Indonesia kayak gitu. Iya. Kayak gitu Kak. Terima kasih. Oke, Salma. Ya, pertanyaan bagus sih. Kita kalau misalnya mau milih jurusan itu kan pasti bikin shortlist ya, jurusan mana ya yang cocok gitu. Kadang jurusannya tuh namanya tuh hampir-hampir sama gitu. Kayak di Monash itu di Monash University itu ada International Sustainable Tourism Management. Di Uppsala itu ada Sustainable Destination Development. Terus di WUR ada Tourism Society and Environment. Namanya kayak kadang-kadang tuh oh ini sama bahas masalah sustainable nih. Tapi ketika kita masuk cari tahu lebih lanjut, kayak masuk tanya ke study advisor-nya, baca lebih detail di platform universitasnya, sebenarnya kayak yang akan kita pelajarin tuh apa aja sih, terus kayak arah dari jurusan ini mau ngapain sih, target. Jadi setiap universitas itu punya target apa ya, kayak study objektif dari mata kuliah dari jurusan yang dia buka kan. Itu kita bisa baca di websitenya atau kita bisa tanya ke study koordinatornya, dan setelah saya compare semuanya yang paling cocok di WUR ini, karena yang tadi saya bilang di jurusan lain itu sustainable tourism-nya tuh fokusnya tuh bukan ke lingkungan tapi lebih ke manajemen atau ke hospitality atau lebih ke marketing. Sedangkan di WUR ini yang beneran satu-satunya yang tadi dibilang klaimnya WUR juga satu-satunya jurusan pariwisata yang dia fokusnya di sustainability tapi di lingkungannya, ngambil ke sustainability itu ada yang tadi Salma udah bilang ya, ada 3 ya, ada profit, ada planet, ada people. Di WUR ini yang fokusnya di planetnya, di environment-nya. Dan itu yang saya butuhin juga karena bisnis saya bersinggungan sama masalah lingkungan, dan itu kapasitas yang saya belum punya, makanya saya pengen belajar di situ, ngambil jurusan di WUR ini, gitu sih. Oke, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Naila yang baru saja bertanya lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan dari, aku sebutkan saja namanya, dari tunggu sebentar. Takutnya aku salah, dari Alfatan Fajar Satrio. Dia bertanya seperti ini, tapi ntar juga akan aku bantu jawab, Kak. Saya mau bertanya, untuk persiapan bahasa Inggrisnya itu melalui kursus atau belajar sendiri, dan untuk mendapatkan beasiswanya itu, waktu itu Kakak mencarinya kayak gimana? Coba waktu itu pengalamannya Andri dalam bahasa Inggris kayak gimana? Terus dalam mencari informasi beasiswa juga kayak gimana? Silakan, Andri. Untuk bahasa Inggris, karena sektor pariwisata apalagi tour operator ya, kita ada tamu-tamu dari bule juga, jadi kayak belajarnya tuh ya udah di lapangan, selain dari dulu kuliah ya belajar di lapangan gitu. Terus kalau untuk ikut tesnya waktu itu belajar sendiri di YouTube. Jadi karena memang bahasa Inggris yang kita biasa pakai di lapangan sama yang kita diujikan buat IELTS sama TOEFL tuh agak beda ya. Sangat berbeda. Sangat berbeda, cara pendekatan menjawabnya tuh beda gitu. Jadi waktu itu aku belajar di YouTube, dan di YouTube tuh banyak banget yang kita bisa belajar otodidak. Ya itu kemarin yang aku lakuin, belajar sendiri di YouTube. Terus yang kedua tadi waktu pas cari beasiswa informasinya kayak gimana? Cari sendiri atau dapat informasi dari siapakah? Dari agent kah atau dari siapakah? Oke, iya, waktu itu aku cari jurusannya dulu. Aku pengen belajar lagi gitu. Ya udah, aku pengen belajar apa, aku cari jurusannya. Terus ternyata yang cocok di Belanda. Terus aku cari beasiswa yang maksudnya di Belanda ada beasiswa apa sih yang bisa kasih ke jurusanku gitu. Beasiswa kan ada banyak banget di Indonesia ya, tapi kenapa aku pilihnya Stunet, karena ya itu, karena Stunet yang bisa relevan sama goalku dan sama jurusan yang aku pengen gitu. Iya. Nah, aku juga mau ngasih tips and trick buat teman-teman untuk berhubungan sama bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris tesnya itu bisa berupa TOEFL ataupun IELTS ya. Waktu itu Andri IELTS atau TOEFL IBT atau ITP?
waktu itu aku IELTS. IELTS ya. Nah, jadi ada TOEFL ataupun IELTS. Nah, terus terang aku juga IELTS, jadi terserah mau yang mana. Tidak ada paksaan harus ke TOEFL, tidak ada paksaan untuk IELTS. Intinya semua sama untuk menguji kemampuan bahasa Inggris ya. Perbedaannya adalah ini kalau kita ngomongin sebelum pandemi ya, kalau IELTS itu nanti speaking test-nya itu sama dengan manusia juga ya, jadi sama dengan pengujinya. Tapi biasanya kalau TOEFL itu akan berhubungan dengan komputer. Tapi karena sekarang pandemi, IELTS juga ada yang tes speaking-nya itu dengan apa namanya, dengan komputer ya, pengujinya jadi berupa yang ada di komputer. Itu saja perbedaannya. Setelah itu, kalau untuk teknik belajar, sama seperti Andri, aku juga dulu belajarnya juga sendiri, karena kalau misalnya harus belajar dengan apa namanya kursus, itu tentunya ada biaya lain, ada persiapan untuk itu. Terus terang itu ada, ya. Jadi bisa dicari dimanapun itu ada, persiapan untuk tes IELTS ataupun persiapan untuk tes TOEFL, silahkan. Tapi kalau zaman sekarang semua serba online, itu bisa dicari di website ya, untuk belajar dan juga berlatih tes kemampuan bahasa Inggris. Karena harap disimak baik-baik bahwa tes kemampuan bahasa Inggris itu harganya lumayan ya, karena dia mengacu kepada nilai tukar dolar Amerika, jadi biasanya berkisar 2,9 atau 2,8 juta atau menuju 3 juta. Satu kali tes, satu kali pakai. Kalau hasilnya kurang memuaskan, ya tes lagi, nambah biaya lagi. Dan biaya-biaya ini memang tidak di-cover oleh beasiswa, harus biaya sendiri, karena ini merupakan biaya sedang melakukan proses. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Sabila. Kalau mau tanya, tadi kan disampaikan kalau kelasnya itu aktif banget, classmates-nya itu straightforward. Ada saran gak nih buat orang-orang yang introvert dan gak malu-malu dan gak minder, supaya bisa survive selama kuliah di sana atau di Belanda? Terima kasih sebelumnya. Nah, gimana nih menurut pendapat Andri, introvert ataupun extrovert? Karena aku orangnya juga pemalu sih sebenarnya. Aku juga pemalu sih. Dusta banget nih kita ya. Silakan, Dri. Oke, Sabila, oke. Sebenarnya apa ya? Itu permasalahan yang aku alamin di awal-awal juga sih. Karena mungkin permasalahan semua orang yang dulu pernah belajar di Indonesia ya. Karena kita jarang banget dikasih ruang untuk berargumentasi. Kita belajar dengan mendengar. Jadi sebenarnya itu bukan sebuah kesalahan. Tapi itu emang kita dibentuk oleh sebuah sistem pendidikan dulu. Kalau yang saya rasakan, ya udah kita jadi generasi pendengar gitu, bukan generasi yang berargumentasi gitu. Ya itulah jadi cara belajar kita gitu. Terus ditambah lagi di Indonesia tuh dulu sosok guru tuh kayak seseorang yang harus kita hormati gitu. Jadi kalau kita mau berargumentasi, gue takut. Gue takut kalau konfrontasi dosen gue di depan dia gitu, nggak sopan gitu, nggak hal-hal kayak gitu. Hal itu yang karena kita nggak banyak dikasih ruang berekspresi waktu kita dulu kuliah di Indo, sampai sini kita jadi kayak panik gitu, jadi gagap lihat orang bisa bentak, maksudnya bukan bentak ya, bisa criticize dosen di depan kelas gitu, bahkan criticize diri kita sendiri. Yang dulu aku lakuin adalah aku jelasin itu ke mereka, aku jelasin itu ke teman grupku. Menurutku it's common di Indonesia untuk stay quiet kalau lu nggak punya sesuatu yang untuk disampaikan gitu. Karena nggak semua topik saya bisa masuk ke diskusi. Jadi dulu yang cara belajar di Indo, kalau kita nggak punya pendapat untuk berdiskusi ya kita diem gitu. Nah di sini tuh kamu nggak boleh diem gitu. Jadi kamu harus sampaikan aja perasaan kamu kayak gimana. Yang penting harus ngomong gitu. Jadi setiap kali group work dulu saya selalu bikin disclaimer sama teman-teman gitu. Saya aware nggak sama topik ini, terus kesulitan saya apa. Kadang karena bahasa Inggris bukan bahasa pertama saya, jadi kalau saya pengen nyampein sesuatu, saya harus mikir dulu, baru saya ngomong gitu. Sedangkan orang-orang di sini langsung ngomong, nggak perlu mikir gitu. Saya harus translate dulu di otak saya. Dan ketika saya translate di otak saya dan pengen ngomong, diskusi itu udah beda topik lagi.
Jadi itu kayak kita kayak kejar-kejaran gitu, kayak kejar-kejaran sama topik diskusi yang lagi diomongin gitu. Baru kita mau ngasih pendapat di topik ini, dia udah di topik yang lain gitu. Karena kita lagi nyusun argumen dulu nih di otak kita gitu. Itu yang awal-awal sih suka terjadi kayak gitu juga, dan itu menurut saya wajar. Tapi yang terpenting di sini yang mereka orang yang amat sangat memahami juga, asalkan kita ngomong gitu kendala kita apa. Itu sih Sabila. Ya, jadi apa namanya untuk pertanyaan dari Sabila, memang itu proses ya, karena kita sebagai masyarakat Indonesia dan kita adalah penduduk dari negara yang non berbahasa Inggris, untuk mengungkapkan sesuatu itu juga pasti udah mikir duluan gitu ya. Ditambah lagi kita misalnya introvert. Nah, lagi-lagi nanti ketika sudah di lapangan ya, sudah di Belanda ataupun sudah di negara manapun untuk berkuliah di luar negeri, itu mau nggak mau akan mendorong kita untuk berbicara, karena dosennya pun nanti akan memberikan kesempatan kita untuk berbicara, mau nggak mau, suka nggak suka. Terus terang aja. Karena kenapa? Karena kalau aku juga boleh bagi pengalaman, karena aku anak ilmu komunikasi, jadi nilai keaktifan di kelas, kita punya nilai keaktifan di kelas. Kita nggak ngomong, nggak dapet nilai itu. Gitu. Nah, kita mau ngomong apa aja sangat dipersilakan, karena mereka mengencourage kita untuk berpendapat gitu kan ya. Itu dia tadi perbedaan untuk belajar di dalam dan juga di luar negeri. Itu poin pertama. Poin kedua, benar apa yang Andri bilang bahwa kita harus mikir dulu gitu kan ya, olah dulu proses. Udah lewat nih gitu kan ya, proses apa namanya argumentasi dan proses diskusinya. Lagi-lagi pertama kita pasti akan ngerasa down, kita bakal ngerasa kok lah emang gue telat banget ya gitu kan. Kita pasti akan kayak gitu, itu wajar. Lagi-lagi mau dibilang ini adalah proses, nanti ke depannya kita udah bisa dan kita udah terbiasa, ke depannya terus terang aja ya, kalau udah terbiasa malah kita nggak akan tahu itu bahasa Indonesianya apa, tapi kita akan tahu itu bahasa Inggrisnya apa. Itu akan seperti itu, karena otak kita sudah kayak udah flip gitu, kita udah shifting ke bahwa English is our first language kalau kuliahnya di negara tujuan yang berbahasa Inggris. Jadi seperti itu. Jadi lagi-lagi nikmati saja proses tersebut. Yang asalnya introvert, nanti memang mau nggak mau dan suka nggak suka akan terdorong untuk mau mengeluarkan pendapat dan mulai berani untuk mengeluarkan pendapat. Jadi mudah-mudahan Sabila bisa apa namanya terjawab pertanyaannya ya. Oke, ini pertanyaan dari Firvalia. Halo Kak Andri, untuk jurusan kakak, apakah memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa dari Wageningen University and Research sendiri seperti Anfanban? Mungkin Andri pernah dengar beasiswa tersebut? Aku pernah dengar, tapi aku nggak tahu prosesnya kayak gimana, jadi mungkin belum Ya. bisa jawab. Oke, kalau gitu akan aku bantu untuk menjelaskan ya. Untuk beasiswa dari universitas itu selalu ada dan memang ada, dan itu bisa dicek di website universitas masing-masing. Jadi kalau misalnya dapetnya dari mana ke informasinya? Nah, biasanya kalau masuk ke website universitas, coba cari di bagian finance atau bagian how to finance, atau langsung aja search scholarship. Nah, itu akan keluar. Nah, biasanya ada beberapa beasiswa khusus untuk jurusan tertentu. Contoh misalnya mungkin Anfanban untuk jurusan katakanlah ya kasarnya hanya untuk jurusan food technology ataupun food science, tapi ada kesempatan lainnya. Jadi jangan khawatir. Tapi kalaupun memang nggak ada, mungkin di fakultas tersebut memang tidak menyediakan dana untuk beasiswa ya. Jadi lagi-lagi apa namanya harap diperhatikan bahwa bagi teman-teman yang melamar beasiswa, beasiswa itu merupakan investasi. Jadi tidak semata-mata sekonyong-konyong, oh oke nih langsung aja nih apa namanya dikasih beasiswa, enggak seperti itu. Karena beasiswa ini merupakan investasi baik yang diberikan oleh pemerintah maupun universitas di Belanda. Ini akan berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Wulandari bahwa kesempatan beasiswa itu memang ada, tapi proses penilaiannya itu sangat panjang karena tim asesornya juga banyak. Mungkin Andri juga ngalamin bahwa waktu itu kan ada interviewnya, ada dokumen selection dan sebagainya. Saya mau menekankan bahwa terkadang memang kita kalau misalnya melihat sebuah persyaratan, katakanlah ya, IELTS-nya harus minimal 6,5, kita semua mengejar 6,5. Kalau bisa jangan, kalau bisa langsung 7 ya, karena ini yang merupakan kita outstanding daripada yang lain, karena kebiasaan bahwa oh ya udah 6,5 aja, jangan. Jadi semakin kita outstanding itu akan semakin dicari dan dilihat gitu kan ya. Terus misalnya mengenai motivation statement, buat yang sepersonal mungkin, karena biasanya nanti ada yang udah copy paste sana sini, jahit sana sini.
keluarkan dari hati kalian yang paling dalam, apa yang memotivasi kalian, kenapa kita harus milih teman-teman untuk menjadi salah satu awardee, itu yang dilihat. Tidak hanya dari sisi akademisnya saja, tapi seorang dan sosok personal yang tentunya lain daripada yang lain. Indonesia nih ada 220 juta gitu kan, kemungkinan samanya banyak, tapi yang outstanding yang bakal dicari gitu. Contoh kayak Andri nih, kalau aku ngeliat secara kasat mata gitu kan ya, kita belum ketemuan secara personal waktu itu karena pandemi ya. Tapi dengar ceritanya Andri, ya iyalah dia beda daripada yang lain. Kenapa? Karena dia ngurusin wisata alam. Nah, sekarang apakah ada nih dari 20 orang ini aja ada di sini yang ngurus wisata alam? Pasti belum ada kan gitu. Jadi sebuah perbedaan yang tentunya kita cari untuk kita investasikan dana dari baik pemerintah Belanda maupun Universitas Belanda. Oke, mudah-mudahan terjawab dari Wulandari. Ini pertanyaan terakhir ya untuk Andri. Halo Kak Andri dan juga Kak Molly, aku mau tanya nih, tepatnya buat Andri nih, pada saat pendaftaran ke Wageningen dan setelah diterima lalu daftar ke beasiswa Studentnya itu, motivationnya digunakannya sama atau beda? Terus apakah Kak Andri juga sempat mengapply ke beasiswa yang lain? Silakan Andri. Oke, motivation yang saya pakai peran yang pertama itu sama, tapi intinya sama, tapi cara menjelaskannya beda karena Student sendiri punya aturan kita cuma bisa kasih 500 kata waktu itu. Sedangkan yang motivation letter buat ke WUR itu kita bisa 2 page A4. Jadi kita bisa cerita panjang lebar. Tapi kontennya sama, inti ceritanya sama, apa yang saya sampaikan di motivation letter beasiswa dan yang di WUR. Terus yang kedua, apakah sempat apply ke beasiswa lain? Sempat apply ke Swedish Institute karena waktu itu itu 2 jurusan yang saya cari itu WUR di Tourism Society and Environment sama yang di Sustainable Development Management. Jadi saya berawal dari peminatan dulu, saya mau di jurusan apa, terus saya coba cari beasiswa yang yang bisa nge-cover jurusan itu. Siap, ya udah terjawab buat Maria. Oke, dengan pertanyaan Maria berakhir gitu kan ya. Sebelum saya pamit, saya mau mohon bantuan dulu untuk teman-teman yang hadir di sini untuk mengisi online series polling kita karena ini membantu kita untuk mengadakan acara ini lebih baik lagi ya. Karena tadi saya bilang di awal bahwa acara ini sudah hampir umurnya 1 tahun semenjak pandemi kita mulai sampai sekarang vaksinnya udah ada ya. Masih berlangsung. Ini juga berkat teman-teman yang selalu setia datang secara virtual ke acara kami. Terima kasih banyak. Dan yang ingin mau disampaikan adalah bahwa acara ini akan terus berlangsung, maksudnya Study in Holland Online Series, karena pada bulan April ini jadwal kita lumayan padat, sudah terisi semua. Jadi jangan pernah khawatir, beberapa program studi juga akan kami cover ya. Mudah-mudahan semua yang teman-teman ingin cita-citakan juga nanti akan bisa didengarkan dulu oleh penjelasan oleh teman-teman yang lagi belajar di Belanda dan bisa lebih mendapatkan inspirasi lagi ya. Sebelum Molly pamit juga, Molly mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir dan juga buat Andri yang sudah senantiasa hadir di sini jauh-jauh dari Belanda secara virtual. Andri sukses terus ya di sana, sehat-sehat juga dan sukses menjalankan studi serta proses tesis yang sedang berlangsung. Terima kasih sudah mampir dan juga berbagi pengalaman dengan kita di sini. Terima kasih sama-sama. Semoga ada yang mau disampaikan Andri sebelum berakhir? Ya mungkin nggak banyak yang tadi saya bisa sharing. Kalau ada yang mau lebih lanjut, mau ditanya-tanya, mungkin gimana ya, bisa email aku bisa mau email ya. Ataupun Anda bisa ketik di kolom chat atau ada istilahnya channel komunikasi apa yang boleh di-share, LinkedIn ataupun apapun sangat dipersilakan, silakan diketik di kolom chat aja. Oke, mungkin kita bisa komunikasi lewat email. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, aku chat di kolom chat emailku. Siap. Oke, itu ada andri.septian@ur.nl. Jadi bagi teman-teman yang mau ngobrol lebih lanjut, sangat dipersilahkan. Jalur komunikasi sudah dibuka. Dan juga kalau mau tanya-tanya sama Novik Nesa juga sangat dipersilahkan ya. Sekian dari Molly. Sebelum Molly juga sudahi, Molly mengucapkan dulu mohon maaf lahir batin karena kita akan berpuasa minggu depan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terus menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik dan tentunya tetap terus menjaga protokol kesehatan karena
kita masih dalam suasana pandemi dan juga COVID masih ada di luaran sana ya. Andri juga selalu jaga kesehatan. Di Belanda juga masih diperketat peraturan, tapi mudah-mudahan segera dipermudah. Terima kasih dan kita ketemu lagi minggu depan dan selamat sore serta selamat berakhir pekan. Dah.